Atau ada pengantar lagi? Nanti mungkin di selang-selang itu Mas, di selang-selang pembicaraan ada yang ditanyakan lagi. Oh gitu ya, oke. Baik, saya mulai cerita-ceritanya ya. Jadi bukan bukan pemateri karena saya nggak membawakan materi khusus. Jadi saya cerita-cerita saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Yang saya hormati Pak Fahmi Medias ya, sebagai dosen ya, perwakilan dari Prodi HES mungkin ya, sekarang saya nggak melihat yang lainnya. Semoga dalam keadaan sehat. Kemudian teman-teman dari mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Magelang yang mengikuti malam hari ini, malam minggunya silaturahmi virtual ya. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk silaturahmi secara virtual. Mungkin ada yang sedang mengikuti kegiatan yang lain, di situ kelihatan ada di ruangan. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga bisa bertemu dalam forum Zoom ini. Alhamdulillah saya sudah sekitar 6 tahun ya lulus dari Unima. Ini pertama kalinya bisa berkontribusi memberikan sharing pengalaman untuk teman-teman HES Unima, dan saya sangat senang sekali pada waktu awalnya diajak atau dihubungi oleh Bu Tiwi, kemudian Mas Yusuf juga menyambung ajakan tersebut. Ya, alhamdulillah bisa bertemu walaupun secara terpaksa harus agendanya malam ya. Jadi mungkin waktu dari teman-teman sekalian malam minggunya seperti ini. Tapi insya Allah semoga ada manfaatnya. Yang saya bayangkan sekarang sedang berada di Magelang, jajan di angkringan, mungkin duduk-duduk di alun-alun, nostalgia sekali dengan kota Magelang. Ya banyak ceritanya lah di Magelang tersebut. Salah satunya ya ketemu sama jodoh di Magelang seperti itu. Mungkin saya perkenalan sedikit lagi ya, karena kurang kurang marem kalau saya sendiri tidak memperkenalkan diri. Jadi tadi sudah disebutkan nama saya Alvin, kemudian saya orang Jogja. Mungkin di sini teman-teman HES ada yang asalnya dari Jogja juga. Nanti bisa disampaikan di kolom chat, ada hadiah khusus nanti, insya Allah ya. Kemudian status tadi sudah menikah, alhamdulillah dengan alumni HES juga, teman-teman sekelas ya, alhamdulillah sekarang sudah dikaruniai 2 orang anak. Istri saya orang Temanggung di Parakan, jadi sekarang istri sama anak-anak ada di Parakan, sedangkan saya di sini sendiri, alhamdulillah. Kemudian tadi sudah diceritakan juga, sekarang saya jadi hakim di Pengadilan Agama Bobau sejak April 2020 ya. Sampai sekarang sudah hampir 3 tahun nanti, April nanti. Jadi hakim, mungkin teman-teman ada yang semester akhir-akhir yang sudah PPL atau KKL. Pasti tahu mengenai pengadilan agama, mengenai siapa saja yang bekerja di pengadilan agama. Kalau hakim, tugasnya yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Nah, itu tugas saya di Pengadilan Agama Bobau. Kemudian sebelumnya di PA Majene itu di Sulawesi Barat, sekitar 3 tahunan lah di sana. Nah, kemudian kalau cerita mengenai perkuliahan dulu, saya masuk Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Magelang itu tahun 2012.
sebelumnya tadi sudah diceritakan sempat di ITB Bandung selama 3 tahun, tapi akhirnya memutuskan untuk keluar dari sana, kemudian minta saran ke orang tua, mau melanjutkan kuliah baiknya di mana ya Pak ya. Akhirnya disampaikanlah coba saja di ekonomi syariah Universitas Muhammadiyah Magelang yang tidak terlalu jauh dari rumah, sekitar 1 jam saja kalau dari Jogja ke Magelang. Nah, itu awalnya berkuliah di ekonomi syariah. Kemudian alasan lainnya waktu itu sedang hits atau viral bank syariah. Jadi wah ini prospeknya lumayan bagus ini kalau di ekonomi syariah. Akhirnya itu jadi alasan tersendiri. Tapi kemudian yang muncul juga bahwa kuliah di ekonomi syariah itu pertama belajar ekonomi, kemudian sekaligus memperbaiki ilmu agama. Ilmu agama saya ya pas-pasan lah waktu itu. Hanya tahu saja tapi belum mendalami banyak. Nah, akhirnya di Universitas Muhammadiyah Magelang itu jadi salah satu tempat belajar khususnya agama itu ya. Kemudian dalam proses perkuliahan secara terpaksa harus ikut himpunan LC, kemudian BEM fakultas, karena mahasiswanya yang sedikit ya mau nggak mau kita harus ikut, kalau bukan kita siapa lagi yang meramaikan himpunan tersebut. Tapi dari situ ya banyak hal positif yang bisa kita dapat ya, seperti belajar berorganisasi dan lain sebagainya. Lanjut berjalan sejak semester 6 magang di lembaga zakat, tadi awalnya di DKD, Wisma Zakat DKD. Kemudian diajaklah sama Pak Andi untuk membantu di Lazismu Kota Magelang. Selain itu saya juga sudah mulai cari tambahan lah, ngajar les privat, itu kegiatan-kegiatan pada waktu perkuliahan. Alhamdulillah saya tidak banyak prestasi ya, atau tidak punya prestasi, malah tidak ada prestasi kayaknya di semasa kuliah itu, cuman punya pengalaman akademik di akhir pada waktu wisuda ya IPK 3,83, jadi lulusan terbaik prodi ya. Mungkin itu pengalaman akademik yang menurut saya bisa menjadi catatan untuk saya. Tapi dari IPK 3,83 itu pernah juga mengulang mata kuliah, ada nilai yang ditahan sama dosen, itu juga ada. Jadi unik-unik lah, tidak serta-merta kuliah terus nilainya bagus terus baru jadi lulusan terbaik prodi, enggak. Tapi ada hal-hal unik seperti mengulang, ikut kuliah dengan semester baru, ada yang harus ketemu dosen dulu baru nilainya dikeluarkan, itu ada. Jadi kayak gitu, pengalaman unik lah. Kemudian menjalani masa perkuliahan, kalau menurut saya ya teman-teman harus belajar itu dari dalam kelas dan juga di luar kelas. Kalau yang di dalam kelas ya teman-teman harus menunjukkan kerajinan, hadir terus dalam jadwal kuliah, kemudian aktif dalam pembelajaran, dalam tanya jawab, dengan diskusi dengan dosen, dengan teman-teman yang lain, dalam mengerjakan tugas-tugas, dan kemudian mempersiapkan ujian. Nah itu kira-kira itulah, teman-teman juga pasti sudah menjalani itu dalam masa kuliah, khususnya di dalam kelas. Tapi ternyata yang menurut saya penting dalam menghadapi pasca kampus ya, pasca kuliah di luar sana itu, yaitu
pembelajaran di luar kelas, khususnya organisasi. Dalam organisasi itu seperti tadi saya sampaikan bahwa ikut LC, ikut BEM, awalnya dipaksa, tidak ada orang, kita harus menghidupkan himpunan atau organisasi tersebut. Akhirnya kita di situ belajar. Pertama, berbicara di depan orang lain. Awalnya kita tapi ya secara rutin kita belajar terus, kita bisa mempersiapkan, kita bisa mengembangkan diri, akhirnya itu bermanfaat untuk kita di dunia kerja. Yang kedua, bersosialisasi. Misalkan teman-teman yang ada KKN, nanti harus ke daerah-daerah. Nah, disitulah dilatih juga keterampilan kita dalam hidup bermasyarakat. Kita belajar bersikap, menjaga attitude kepada siapa kita berbicara, kepada orang yang lebih tua kah, atau yang sebaya, atau dengan adik-adik yang lebih kecil. Itu kan berbeda-beda ya caranya. Jadi di situ kita belajar keterampilan menghadapi orang. Dengan itu juga kita mengetahui nilai-nilai atau aturan yang ada pada kelompok masyarakat. Seperti saya dari Jawa ya, kemudian harus ditempatkan di luar Pulau Jawa, seperti di Sulawesi, yang adatnya beda. Apalagi di sini terkenal dengan sifatnya yang kasar pun, tapi mereka itu baik, cuman sifatnya aja, caranya dia harus kasar, harus dengan gertakan atau suaranya harus keras. Nah, tapi itu ternyata untuk sifatnya sendiri dia orangnya baik, cuman caranya seperti itu. Artinya kalau kita bisa belajar tersebut kan dimanapun kita bisa menyesuaikan. Itu yang nilai utama yang bisa kita pelajari dari kehidupan di luar kampus. Nah, kemudian dari pengalaman-pengalaman itu saya punya catatan khusus gimana sih seharusnya kita itu menghadapi dalam sekarang ya, dalam masa kuliah teman-teman, kemudian mempersiapkan dunia luar. Itu kunci utamanya itu kedekatan kita kepada Allah. Itu kunci utamanya di situ. Gimana caranya kedekatan kita kepada Allah? Yang pertama, niat. Teman-teman sekarang kuliah, melanjutkan pendidikan di universitas, niatnya harus dikembalikan lagi ke seharusnya ya, bahwa pendidikan itu salah satu nilai ibadah. Nah, di situ jadi teman-teman harus meniatkan kuliah itu pertama untuk beribadah. Carilah ilmu sebaik-baiknya. Apalagi teman-teman di HES juga tahu bahwa amal itu bergantung pada niatnya. Jadi kalau kita tidak niatkan mencari keridhaan Allah, maka mungkin saja itu akan menjadi sia-sia. Seperti pengalaman saya kuliah di Bandung ya, Mas Yusuf ya, saya kuliah di Bandung 3 tahun. Niatnya waktu keterima itu ya, wah keluar dari rumah ini, bisa bebas, main dari kampus, mungkin tidak langsung pulang, tapi main dulu, bisa kemana-mana, bisa jalan-jalan. Akhirnya malah kebablasan, yaitu dari niatnya yang sudah salah. Jadi mari teman-teman masih menjalani kuliah, coba kita luruskan kembali niatnya untuk kuliah ini sebagai salah satu ibadah kita di dunia. Kemudian kuncinya lagi menjaga ibadah sholat,
puasa, zakat, sedekah kita. Nah, itu apalagi kan itu kewajiban kita diciptakan ya sama Allah ya. Sebagai manusia kan untuk beribadah kepada Allah. Maka itu pun harus kita jaga. Tuh. Nah, yang berkaitan dengan itu juga kuncinya yaitu ridho orang tua. Yang masih punya bapak ibu perlu untuk meminta ridho kepada beliau berdua. Kalau dulu saya ya setiap mau ujian saya sampaikan ke orang tua, ini masuk minggu ujian, mohon doanya, karena dengan doa tersebut, ikhtiar yang kita lakukan insya Allah bisa diridhoi orang tua, bisa dilancarkan. Nah, kemudian hal yang selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu ketika sudah lulus, seperti tadi yang Mas Yusuf tanyakan ya, saya awalnya magang-magang di Wisma Zakat, di Lazismu. Nah, itu sudah berlangsung sebelum saya lulus. Nah, ketika sudah lulus 2017 April itu kemudian fokuslah di Lazismu. Di situ pun ya niatnya ibadah, kemudian membantu organisasi, membantu Lazismu dalam mengumpulkan zakat, kemudian menyalurkan juga. Itu kan niatnya seperti itu ya. Nah, kemudian kok bisa jadi hakim sekarang? Nah, kalau menjadi hakim itu ini ada sebagai informasi ada tesnya ya, termasuk dari formasi CPNS Mahkamah Agung. Nah, alhamdulillahnya pada waktu setelah saya lulus itu dibukalah formasi PNS Mahkamah Agung kalau tidak salah Juli atau Agustus 2017. Jadi awalnya pun saya juga tidak ada cita-cita ke sana ya, nggak tahu itu apa Mahkamah Agung, Pengadilan Agama itu, karena pada waktu zaman saya kuliah ekonomi syariah itu murni ekonomi syariah, tidak ada pelajaran hukum sama sekali, tidak ada. Jadi adanya pengantar akuntansi, ekonomi Islam, kemudian akuntansi lembaga keuangan, jadi seperti itu. Baru di akhir-akhir setelah lulus ujian skripsi ada 1 pekan itu matrikulasi mata kuliah dari hukum. Jadi pengisinya dari dosen-dosen hukum. Dan kami pun hanya mendapatkan materi hukum itu 1 pekan itu saja. Jadi sama saya tidak punya ilmu mengenai hukum. Karena pada waktu itu sebagai alumni alumni percobaan bisa jadi ya, alumni percobaan mata kuliahnya nggak ada hukum tapi gelarnya sarjana hukum. Ada yang bingung juga teman-teman. Waduh, gimana ini nanti saya nggak bisa kerja di bank atau gimana? Tapi ya saya kira dengan gelar sarjana hukum itu akan lebih banyak cakupannya. Nah, itu yang saya pikirkan, positif thinking ya. Jadi ya kalau sarjana hukum pasti lebih banyak pekerjaannya. Nah, konsekuensinya apa? Ketika saya mendaftarkan diri di formasi PNS Mahkamah Agung, yang diterima itu kan sarjana hukum. Ketika tes materi-materinya materi tentang hukum, saya sama sekali nggak punya ini, saya nggak punya ilmu tentang hukum tersebut. Nah, apa yang saya lakukan ya ternyata nilai yang harus kita punya kemudian yaitu
rasa ingin tahu dan kemauan atau tekad yang besar. Kalau kita mau itu, ya kita harus usahakan belajar. Jadi saya beli buku sendiri, beli buku hukum pengadilan agama sendiri, kemudian saya baca-baca ya. Walaupun satu buku itu nggak habis ya, yang penting poin-poinnya saya sudah tahu mengenai pengadilan agama. Itu jadi bisa jadi catatan juga untuk teman-teman bahwa ketika lulus nanti, teman-teman bekerja dimanapun berada, teman-teman harus mau belajar lagi. Nggak boleh, wah saya sudah lulus, saya sekarang bekerja tinggal mendapatkan penghasilan. Oh, tidak seperti itu. Di dunia pekerjaan itu teman-teman harus punya keinginan untuk belajar, dan pasti banyak hal-hal yang baru yang teman-teman tidak dapatkan di mata kuliah. Itu. Kemudian catatan lagi, yaitu teman-teman harus berani keluar dari zona nyaman. Zona nyaman sekarang, kalau dulu teman-teman saya ya, yang saya lihat kuliah, pulang, makan, tidur. Besok bangun lagi, kuliah, pulang, makan, tidur. Itu kan nyaman sekali ya, nyaman sekali. Tapi nggak boleh seperti itu. Teman-teman harus bisa belajar mengatur waktu, kapan waktu beraktivitas, kapan waktu untuk istirahat. Kadang kita sampai malam nongkrong jam 10 gitu. Kalau menurut teman-teman sudah waktunya untuk istirahat, harus berani pamit gitu. Harus berani untuk saya pulang dulu karena saya ada hal-hal apa gitu. Kemudian nanti waktu bangunnya teman-teman harus komitmen juga, oh ya saya tidur jam sekian, bangun jam 3 untuk sholat tahajud, sholat malam, kemudian lanjutkan subuh berjamaah untuk yang laki-laki dan sebagainya. Jadi itu belajar mengatur waktu teman-teman. Jangan mau apa ya, ya kalau teman-temannya sedang kumpul ya ikut kumpul, tapi bisa atau berani mengambil keputusan sendiri, oh ya jam sekian saya harus pulang, ya pulang gitu. Oke. Jadi kalau dari saya sih mungkin itu ya pesan-pesan untuk teman-teman sekalian yang sekarang menjalani kuliah, tadi bagaimana sebaiknya dalam menjalani kuliah, ada di dalam kelas, ada di organisasi. Kemudian nanti kalau sudah lulus, yang siap-siap lulus, tadi harus dipersiapkan rasa ingin tahu yang lebih. Bukan berarti teman-teman udah lulus, kemudian ada lowongan, sudah keterima, sudah aman, sudah dapat penghasilan, kemudian udah mengikuti aja alurnya di pekerjaan, jangan, harus banyak belajar. Kemudian kalau ada kesempatan lebih dari yang pekerjaan teman-teman dapat, ada yang bisa lebih tinggi lagi, berani ambil risiko dengan mengikuti lowongan-lowongan yang lain, begitu. Mungkin itu Mas Yusuf. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Kalau mau cerita-cerita yang lain, banyak sih. Nanti waktunya malam minggunya habis. Monggo, silahkan. Masya Allah. Jadi memang benar apa ya tadi ya, pesan-kesan dari Mas Fahmi, Mas Alvin terkait apa itu, kita biar bisa menghadapi dunia pasca kampus itu kayak yang pertama emang kedekatan kepada Allahnya itu, terus dari niatnya juga itu, terus jadi ridho kedua orang tua. Jadi kayak benar-benar apa ya, kita ya kayak pasrah banget gitu loh. Tapi nih apa itu Mas Alvin? Nih seperti itu tuh dari kemauan Mas Alvin sendiri atau memang ada sesosok mungkin motivator bagi Mas Alvin, terus kemudian jadi apa itu, bisa konsisten dalam tadi, misal saya lagi jalan, lagi dolan nongkrong sama teman, terus saya komitmen jam 9 saya harus sudah pulang dari itu. Nah, nggak teko langsung gitu. Nah, itu tuh emang Mas Alvin udah ada prinsip atau
ada sosok motivator juga gitu Mas. Ya, kalau saya mengalami hal tersebut itu karena itu tadi, karena kuliah sebelumnya menurut saya gagal. Itu jadi titik balik saya. 3 tahun di Bandung, saya nggak bisa membahagiakan orang tua, yang ada malah bikin nangis ibu. Nah, di situ baru, oh ya, saya salah, saya banyak dosanya sama orang tua. Itu jadi titik balik saya, dan saya harapkan teman-teman tidak perlu sampai mengalami hal seperti itu. Dengan pengalaman ini, moga-moga teman-teman bisa mengambil pembelajarannya sehingga tidak perlulah kita mengalami hal yang menyakitkan untuk kita, kemudian baru kita menyadari itu, baru kita kembali ke tracknya atau jalan yang seharusnya. Jangan. Kalau menurut saya, Mas Yusuf, ya saya itu ketika kuliah di Bandung, kemudian melihat orang tua saya kok kasihan, salah saya ini ya, barulah ada dari saya muncul, oh ya saya harus berubah, kemudian saya harus memegang komitmen itu, saya nggak mau orang tua saya seperti itu lagi. Akhirnya baru 9 tahun lah, 9 tahun saya baru bisa lulus, dapat sarjana strata 1 ya. Nah itu, dan lihat pada waktu wisuda orang tua saya senang, kaget jadi wisudawan atau terbaik prodi. Ya di situ jadi, oh iya, alhamdulillah saya masih bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki bakti saya kepada orang tua. Itu Mas Yusuf. Aduh, jadi emang ya yang tadi ya Mas ya, di apa itu, yang sempat kuliah itu ternyata menjadi titik baliknya Mas Alvin. Oh, aduh. Dari teman-teman mungkin yang kayak, oh ini ada Mbak Risma Malaya juga tuh. Mbak Nur Risma, gimana Mbak kabarnya? Baik deh. Mbak Nur Risma Malaya ini dari nganu Mas Arvin, dari kakak tingkat kami semester 5. Jadi kakak tingkatnya lagi ding, berarti udah mungkin ya udah lulus. Ya, udah lulus. Ada juga ini Gitu. Mbak Agnes ya. Tadi saya lihat ada Mbak Agnes juga. Ada Mas Aib juga, Mas Aib Abdul Syarif ini. Nah, itu juga dari yang kakak tingkat kami, jadi semester 8 sekarang. Mungkin dari Semester 8. ya, dari teman-teman semuanya ada yang ingin di apa ya? Tadi mungkin yang disampaikan ada yang kurang nih, apa nih? Nah, ada yang ingin ditanya. Monggo dari teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan. Atau ada yang mau cerita juga, boleh yang cerita. Ada nggak kira-kira yang kasusnya seperti saya itu? Sudah pernah kuliah duluan, kemudian keluar, terus sekarang melanjutkan di HES Unima. Ada nggak? Kalau dulu ada, mungkin kenal juga, oh tapi nggak usah saya sebutkan. Ada juga seniornya Mas Yusuf dan teman-teman itu ada juga yang sudah pernah kuliah di mana, kemudian masuk di Unima, di HES, kemudian ya alhamdulillah bisa menyelesaikan kuliahnya di HES Unima. Jadi ini semester 1, semester 3 ya? Semester sekarang kebetulan udah masuk ke genap Mas Abi.
Jadi Oh, genap ya? iya, Oh iya, Februari 48. 2 dan Mm-mm. 4. Tapi ini apa itu Mas Alvin? Tadi kan sempat apa ya? Jadi calon hakim di apa itu pengadilan agama juga ya itu Mas Alvin? Di Majene, yaitu prosesnya sebelum hakim, kita ditempatkan di sana. Hmm. Jadi kalau mau jadi hakim juga, atau nggak mesti hakim ya, di Mahkamah Agung, ada juga senior-senior yang lain itu kerja juga di Mahkamah Agung, tapi bukan jadi hakim. Nah, itu harus siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Oh. Teman-teman kira-kira gimana? Apakah berani mengambil risiko keluar dari apa juga untuk teman-teman? Salah satunya juga saya juga tapi waktu itu ya saya diskusi juga sama dosen, gimana ya ini caranya, saya pengen berbakti sama orang tua, tapi ini ada apa, kalau saya bilang ada rezeki bagus, saya harus bekerja di sini. Ya saya kira dari jawaban dosen ya, menurut beliau berbakti kepada orang tua itu banyak caranya. Kalau ini bisa diambil, kemudian tetap bisa menjaga komunikasi, ada orang tua bisa mendoakan, bisa membahagiakan, ya mengirim mengirim apa penghasilannya untuk orang tua, itu kan juga sebagai bentuk. Jadi ketika di Mahkamah Agung itu kita harus bertanda tangan siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Itu Hmm. Mas Yusuf dan teman-teman udah pernah pengalaman ke pengadilan agama? Belum pernah ya? Kuliah lapangan ya? Belum, Belum ya, nanti di Mas. semester 6 atau 7. Iya di semester 7 kalau nggak salah itu. Semester 7 6, ya. iya teori semua Mas. Iya, iya, iya. Terus nih apa itu? Tadi sempat kata Mas Alvin itu waktu pindah di Sulawesi Tenggara ya. Nah itu orang-orang di sana tuh kayak keras tapi sebenarnya enggak. Nah itu tuh kayak gimana Mas? Maksudnya ya kayak orang Jawa Timur atau Jawa Barat gitu atau gimana? Ya, masih Jawa, masih cuman suaranya, bahasanya saja yang kasar gitu. Ya, kalau orang sini kan dari muka itu kan udah kelihatan, sangar-sangar itu. Apa namanya, pekerjaannya juga banyak nelayan. Jadi kemudian dari situ kita udah ngelihat, waduh, ini udah ngeri nih. Kemudian dari suara mereka saling menyaut berbicara tuh suaranya harus keras-keras, kerasnya tuh membentak gitu. Jadi waduh ini seperti ini. Tapi ketika kita sudah kenal, sudah terbiasa, oh iya mereka tuh memang harus keras seperti itu karena pertama geografis di kepulauan, pekerjaannya nelayan, kalau di kapal mereka harus teriak-teriak, tapi ternyata ya baik kepada pendatang itu ya, mereka apa namanya, welcome, kemudian menerima dengan baik, bukan yang kemudian kita dari Jawa kemudian dimusuhin, itu enggak. Ya dari situ aja Mas. Hmm. Oh, nice. Tapi terus first impression waktu apa Mas Alvin jadi hakim biasanya kan ada kesan pertama ya ketika ke sana yuk apa ada
gitu juga nggak Mas waktu apanya ya, ya mungkin waktu di CPNS atau jadi hakim itu kan, nggak ya nggak langsung kayak yang udah terbiasa menjadi hakim. Nah itu gimana Mas? Maksudnya menanggapi terkait mungkin ya, apa istilahnya, demam panggung atau Betul. apa gitu Iya, loh. betul, betul. Mhm. Iya, betul banget itu Mas Yusuf. Jadi eh, untuk jadi hakim itu kemarin pendidikannya kita 2 tahun sejak CPNS ya. CPNS, kemudian kita nggak bisa langsung jadi hakim, kita harus pendidikan dulu, jadi calon hakim, kemudian kita magang dulu di pengadilan-pengadilan agama. Saya dulu sempat magang di Pengadilan Agama Bandung. Nah, di situ kita baru melihat gimana sih cara kerja hakim eh, dalam membuka sidang, dalam berbicara kepada para pihak. Itu ya kita belajar. Tapi waktu belajar pun juga kita melihat, oh gampang ya, gampang ya. Nah, baru ketika jadi hakim di bau-bau, awalnya kita masih dibantu sama senior, ada senior, jadi kita jadi hakim anggota nggak banyak bicara, ya cuma duduk aja. Ketika pas dapat momennya kita harus jadi ketua majelis, nah disitulah awal-awal ya kita oh, ini mau bicara apa ya, mau menasihati apa ya. Awalnya demam panggung betul, Mas Yusuf. Tapi lagi-lagi kalau menurut saya ini manfaat dari berorganisasi. Jadi waktu LC saya juga di Pasrai jadi ketua, meskipun waktu itu ya belum belum apa ya, himpunannya nggak serame atau nggak seaktif sekarang. Tapi itu jadi proses belajar juga untuk saya untuk berbicara kepada orang, ya meskipun tidak terlalu banyak, tapi kita bisa tenang gitu. Berbicara itu bisa tenang. Beda dengan teman-teman yang tidak punya pengalaman di organisasi, tidak pernah berbicara di depan umum, itu kelihatan sekali. Jadi kita bisa pertama tenang, kemudian bisa sambil berpikir, oh ini saya harus bicara ini. Saya kira itu cukup. Nah, kemudian ya sudah, kalau sudah cukup, sudah selesai. Kemudian besoknya kita belajar lagi, oh kalau ketemu orang yang seperti ini kita harus bicara kayak gini. Akhirnya setelah berulang-ulang ketemu dengan orang, sudah menjadi ketua majelis berkali-kali, sudah terbiasa itu Mas. Betul, kalau demam panggung pasti demam panggung. Hmm, tapi ya ada nganu nggak Mas Alvin? Kayak apa itu ketika mungkin menjadi hakim ya, yuk kayak riko gitu dalam menentukan apa putusan itu. Soalnya kan biasanya orang itu ketika emang udah bersalah dan masih agak mengelak itu kan tiba-tiba personalitinya bisa berubah 180 derajat gitu ya. Nah itu terus yuk biar bisa tetap menangkap lurusnya itu yuk gimana Mas? Maksudnya ya gimana ya? Nggak kita nggak istilahnya pilih kasih gitu loh. Soalnya kan jadi hakim kan kayak kita ngabaikan perasaan nggak sih Mas gitu loh. Ya, betul. Betul itu. eh Memang benar, khususnya kalau saya kan di pengadilan agama ya, masalah yang paling banyak teman-teman pasti udah tahu, masalah pengadilan agama tuh cerai, masalah cerai, masalah cerai, misalkan kasusnya yang suami istri datang kemudian mengikuti persidangan, istrinya mau cerai, suaminya nggak mau. Nah, ya kadang kita, waduh, ini gimana ya baiknya ya, baiknya gimana? Apakah diceraikan ataukah ditolak? Ya, ini sih sinyal saya yang jelek atau
dari teman-teman juga terputus suaranya Mas Alvin. Putus. Putus ya? Oh ya, mungkin sinyal ini. Sepertinya dari materi sedang ada kendala sinyal ya ini teman-teman. Mungkin kita bisa tunggu sejenak, barangkali akan join lagi. Dari teman-teman mungkin bisa nganu ya, mungkin dari tadi yang didiskusikan udah ada kayak gambaran teman-teman mau kemana nih. Mungkin nanti bisa minta kayak saran atau masukan dari Mas Alvin, soalnya dianya juga pernah merasakan apa yang kita rasakan, bahkan merasakan apa yang belum kita rasakan juga udah pernah. Jadi mungkin bisa ditanyakan itu terkait kedepannya sebenarnya enaknya gimana gitu Mas di era sekarang gitu. Ya teman-teman, ini di pulau tiba-tiba gitu, nggak stabil juga ya. Tes. Masuk Mas Alvin. Iya, tapi emang agak nganu Mas. Barusan Suaranya iya, agak suaranya terputus-putus. iya agak terputus-putus. Ya, Mas Yusuf di pulau mana letaknya? Di Jawa Tengah Mas semuanya.
Di Jawa Oke, tadi saya cerita apa ya tadi ya? Sampai apa tuh Mas tadi, Mas? Tadi itu sempat itu yang nyinggung dari apa yang memang hakim nggak apa mengabaikan perasaan itu loh Mas. Nah, terus tiba-tiba terhenti itu suaranya. Iya, iya. Oh, betul, betul. Pas boleh kita pakai merasakan itu. Sepertinya terkendala sinyal lagi ya. Nggak nge-freeze ini di punya saya. Di teman-teman juga nge-freeze juga. Iya, Ya, sama. sama. Oke, insya Allah dah benar nih sinyalnya nih. Ah iya Mas, udah lancar ini ngomongnya. Teman-teman juga itu ngerasain yang sama, kirain cuma punya HP-nya saya atau apa, ternyata emang bener nge-freeze nggak ada suaranya juga. Iya, emang sinyalnya di sini begitu. Hmm. Teman-teman ada yang tahu nggak letak kota Bau-Bau itu di mana? Kalau Waduh, ada yang bisa jawab, ada hadiah. Ada hadiah. Sulawesi. Nah, di Sulawesi, apa namanya, tepatnya di pulau apa? Jadi Bau-Bau itu ada di pulau sendiri. Di Pulau Buton. Pulau Buton itu bener itu. Kok tahu itu siapa tadi? Putri. Oh, Mbak Putri. Kok tahu kalau Pulau Buton? Pernah ke sini ya? Belum. Tahu dari mana? Googling atau Pernah baca. pernah baca ya? Geografinya bagus berarti Mbak Putri ini. Ya, soalnya dulu SMA-nya jurusan IPS, jadi belajar geografi. Betul. Berarti tahu juga kalau Pulau Buton tuh eh, terkenal penghasil apa? Penghasil apa ya, kok lupa. Betul, Pulau Buton mungkin kalau lupa udah ingat penghasil ini aspal terbesar di Indonesia pada waktu itu ya. Sekarang udah nggak ada aspalnya. Ya, menghasilkan tambang juga kan. Iya, betul. Jadi di sini nggak ada yang dari Jogja ya teman-teman ya? Enggak ada, Mas. Rata-rata Magelang, Temanggung. Magelang, Temanggung. Ada yang Paraan? Oh, nggak ada yang Paraan. Kayaknya nggak ada yang Parakan. Iya, nanti insya Allah lah kalau pas bisa pulang, mampir ke kampus. Nanti saya main-main ke kampus. Saya terakhir ketemu itu sama siapa? Mas Hafiz ya, Fahmi Hafiz. oh iya tahu Mas, Mas Fahmi.
Nah, terakhir sama iya angkatannya Mas Fahmi itu. Setelah itu belum pernah ke sana lagi, belum ketemu teman-teman lagi. Hmm. Apa yang mau diceritakan mungkin, mau didiskusikan? Eh, mungkin itu Mas Alvin. Kan tadi sempat bilang ya Mas Alvin, kalau Mas Alvin itu murni ekonomi Iya, syariah ya. betul. Dapat info, bukan dapat info, dapat ilmu pengadilan agama itu dari buku-buku itu Hmm. ya Mas ya. Nah, terus yuk ketika kayak wawancara itu apakah apa ya? Kan kalau kita belajar dari buku aja tuh ya tetap susah ngejelasinnya juga. Apalagi Mas Alvin kan murni ekonomi syariah itu ya, tentunya ya menjawabnya dari sudut pandang ekonomi syariah Iya. gitu loh, Pak. Iya, itu pengalaman kalau saya ceritain itu lucu juga. Jadi pertama kalau waktu zaman saya kan CPNS itu eh, seleksinya awal itu CAT, pakai komputer itu apa tanya jawab apa pilihan ganda pakai komputer mengenai kompetensi dasar. Mungkin teman-teman bisa bisa googling ya nanti ya. Apa tes kompetensi kompetensi dasar itu biasalah pengetahuan umum, kemudian intelijensi, kemudian kepribadian. Nah, kemudian yang kedua itu tadi yang Mas Yusuf cerita kompetensi bidang. Nah, di situ mulai pertanyaannya itu sama pilihan ganda dulu. Pakai komputer pilihan ganda, isinya tuh pertanyaan-pertanyaan seputar hukum lah, undang-undang, kemudian mengenai pengadilan, jenis putusan pengadilan. Lumayan lah kalau pilihan ganda kita bisa ngira-ngira ya, oh ini, oh ini, oh ini. Baru waktu Iya. wawancara itu, wah itu udah yang mewawancarai itu Ketua Pengadilan Tinggi Agama dari mana ya, saya lupa, dari Sulawesi kalau nggak salah. Nah, saya langsung masuk itu, saya langsung memperkenalkan diri, nama saya, kemudian eh, saya lulusan di Muhammadiyah Magelang, jurusan Ekonomi Syariah. Saya langsung bilang Mas Yusuf, mohon izin saya konsentrasinya di Ekonomi Syariah, tapi saya sudah belajar dan semoga apa yang saya pelajari pas dengan yang Bapak tanyakan. Itu saya udah, Mas, saya daripada nanti nggak bisa jawab, saya langsung cerita gitu. Tapi yang satunya lagi, jadi ada pewawancaranya, ada pengujinya, ada dua. Yang satunya itu dosen dengan fokus di ekonomi syariah. Nah, saya beruntungnya di situ. Jadi dosen tersebut pertanyaannya betul-betul mengenai materi ekonomi syariah, seperti apa ya, murobahah, kemudian mudorobah, gadai. Di situ ya alhamdulillah lancar. Tapi yang di penguji satunya, pewawancara satunya, saya ditanya first tag itu nggak tahu loh. Mas Yusuf tahu nggak first tag itu apa? Sudah pernah dapat Enggak, materi hukum? Belum ya? materi kalau yang acara pidana belum. Oh, Mas hukum acara Alvin belum ya? Belum dapat ya? belum dapat. Oke. Jadi first tag itu putusan yang tanpa dihadiri oleh tergugat, oleh lawan itu. Jadi si lawan ini nggak pernah hadir, maka namanya putusannya putusan first tag. Nah, di situ saya nggak tahu. Saya, wah, mohon maaf Pak, tapi saya siap untuk belajar lagi, belajar lebih banyak nanti. Ya, alhamdulillah dengan bantuan tadi sama yang penguji satunya tuh, karena bisa menjawab yang itu ya, mungkin ya, mungkin mungkin jadi Allah memberikan bisikan, ini masukkan aja, ini loloskan aja, ini loloskan. Nah, ini ya lolos.
Enggak, kalau itu ya saya malu juga. Pantas, enggak pantas. Tapi eh, seperti yang dibilang sama salah satu senior itu, kalau hakim tuh bisa diciptakan gitu. Bisa diciptakan artian kita kalau mau belajar itu kita bisa jadi hakim. Yang penting itu tadi bisa menjaga integritas, bisa menjaga kejujuran. Kan yang penting di situ. Kalau mau belajar bisa, kita kalau mau belajar pasti bisa. Makanya saya sampaikan kalau punya rasa mau yang tinggi, ingin tahu yang tinggi, tekad yang tinggi, kita nggak tahu nih tentang itu, kita mau cari tahu, kita mau belajar, pasti bisa. Semuanya lah, hal apapun pasti bisa. Kayak Mas Yusuf mau bikin apa, masak telur dadar, udah nggak bisa, nggak ada makanan apa-apa lagi, wah harus bikin telur dadar ya pasti berusaha. Mau jadi kayak apa telurnya ya dimakan. Sekarang ada mie instan, Mas. Santai, Ada Mas. instan ya. Aduh, aduh, aduh. Oke. Iya. Eh, mungkin dari apa teman-teman yang lain berhubung waktu mungkin di sana selang berapa menit ya Mas sama sini? 1 jam. Oh, berarti sekarang udah malam banget di sana Mas ya? Ya jam 10 biasalah jam 10 lah. Belum malam banget. Waduh, ngamutan Mas ini malah nggak tahu nih ada perbedaan waktu 1 jam juga Loh, ternyata. nggak apa-apa. Biasa kok. Ya malamnya ya jam segini nih malamnya. Jam 10-an gitu. Oh iya sih. Oh enggak, mungkin dari teman-teman ini kalau ada yang ganjil tadi bisa ditanyakan ya. Monggo. Hmm. Yang Iya, bertanya, ya silakan. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Ini sebenarnya nggak ada yang ditanyakan. Cuma ini aja apa ya? Sharing. Aduh, Ya, Assalamualaikum Mas. Mas Perkenalkan, Aib ya. saya Aib Abdul Sarip, asal dari ini Jawa Barat, Ciamis. Oh, Jawa Barat. Iya, Di asalnya mana? dari Ciamis. Ciamis. Oh. Iya. Ya saya prodi HES ya. Semester 7 baru kemarin sidang Simunakosa. Wow. Sudah dinyatakan lulus. Wih, semester 7 udah Munakosa ya? Sudah, alhamdulillah. Mantap ya. Ya tapi ini apa ya? Ya kayak bingung gitu untuk kedepannya. Nah kira-kira trik and seperti apa gitu Mas? Dan saya juga apa ya agak minat untuk bergabung di Mahkamah Agung juga. Setelah kemarin apa ya magang sebentar selama 1 bulan di pengadilan agama juga. Ya Oh, mendengar iya. cerita-cerita dari para pegawainya ya lumayan gitu tertarik gitu, jadi tertarik. Nah, kira-kira itu apa ya solusinya itu seperti apa gitu. Dan untuk peluang dibukanya itu Mahkamah Agung untuk tahun 2023 ini ada nggak ya kira-kira? Oke. Ya, Mas Aib, semester 7 udah Munakosa. Cepat ya, ini berarti sendirian nggak? Munakosanya kemarin sendirian atau ada teman-temannya juga? Ada yang Ada ya? lain, enam anak ya. Tapi yang lain Cepat-cepat itu sekali. ya ada 6 teman sekelas. Ya, cepat sekali ya. Saya semester berapa ya Munakosa? 9 kalau nggak salah. Cepat 9. sekali. Ya Saya semoga. ini masalahnya Gimana? dulu sempat kuliah juga 1 tahun di Untidar. Lah Oh, itu oke. orang tua di situ kenapa malah keluar karena saya apa yang nggak cocok dengan ini juga lingkungan juga kalau di
Dan di Unima ya khususnya di Prodi saya merasa lebih nyaman gitu untuk pergaulan, terutama teman-teman lingkungan. Nah, di situ orang tua ya nyesel gitu, kayak apa ya? Ya kayak ini aja nggak senang gitu pindah. Kapan lulusnya itu? Ya maka dari itu harus cepet-cepet. Ya, benar-benar. Ya itu tadi kan jadi apa yang saya ceritakan juga jadi titik baliknya Mas Aib. Oh iya, saya harus ini, harus ini, saya harus cepat ini, harus. Nah, itu jadi pilihannya. Ya, alhamdulillah kalau bisa cepat lulus 7 semester. Terus apa kegiatannya biasanya apa, Mas Aib? Ya, belajar aja, menyelesaikan tugas aja, atau ada kerjaan sambilan? Ada Mas pekerjaan sampingan. Kerja ini apa nyales kerupuk. Iya. Iya, ke warung-warung. Oh ya. Ya, terus tadi katanya tertarik di Mahkamah Agung itu. Kalau Mas Aib punya ketertarikan ke sana. Beda dengan saya nggak punya. Dulu saya sama sekali nggak tahu Mahkamah Agung itu apa, pengadilan agama itu apa, nggak tahu. Cuman bapak saya bilang, itu ada bukan? Oh ya udah, coba aja. Nah, tahun ini saya belum dapat informasi ya untuk CPNS itu dibuka atau tidak. Tapi untuk tenaga PPPK itu yang setara ASN ya, tapi bukan ASN, bukan PNS. Itu udah dibuka. Tapi formasinya saya lihat banyak ke teknis-teknis apa fungsional, ke bagian-bagian itu, bukan di hakim atau bukan di kepanitraan. Nah, untuk bukaan yang formasi itu saya belum dapat, tapi biasanya tiap tahun Mahkamah Agung itu buka. Itu tiap tahun buka. Kemudian kalau ditanya tipsnya gimana mempersiapkan, ya pertama Mas Aib harus mempersiapkan untuk tes CAT-nya dulu. Tes kompetensi dasar, kemudian intelijensi, kemudian soal-soal itulah psikotes itu loh, soal-soal psikotes itu Mas Aib harus mempersiapkan dan membiasakan. Itu tidak terpaku untuk Mahkamah Agung ya. Jadi untuk bukaan di instansi yang lain pun untuk CPNS sama seperti itu. Nah, baru kemudian ditambah pengetahuan kompetensi di pengadilan. Tadi Mas Aib sudah pernah PPL atau KKL di pengadilan agama, kan sudah tahu tentang ini, tentang undang-undang perkawinan atau hukum keluarga atau tentang pidana atau perdata. Nah, itu yang harus disiapkan, belajar seperti itu. Kemudian minta izin sama orang tua itu yang pasti ya. Nah, kalau Iya. nggak izin, nggak tahu orang tua yang gimana mau mendoakan Mas Aib bisa lolos itu. Oke, gitu Mas. Iya. Terima kasih Mas Alvin. Iya, terus sekarang tinggal di mana Mas Aib? Di Grabag. Oh, di Di Gerabak. Magelang. Ya, Grabag. Ini. Asalnya dari Ciamis. Keluarga di Ciamis atau di Gerabak? Enggak. Dulu saya SMA-nya di sini, jadi ikut adiknya ibu di sini di Oh, Grabag. Iya. ini. Ya, semangat dan sukses itu nggak mesti di Mahkamah Agung, nggak mesti jadi seperti saya. Saya kira sukses menurut orang tuh beda-beda. Iya. Nggak mesti kalau nggak di Mahkamah Agung berarti saya gagal, tuh nggak juga. Itu. Jadi jangan 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 terpaku dengan ini. Jangan terpaku kepada saya ya, karena saya mungkin jadi alumni yang diundang pertama kemudian seperti ini.
Enggak, kalau menurut saya jangan menganggap sebagai Mahkamah Agung tuh harus lulusannya dari HES harus ke sana, enggak. Mas, untuk jadi apa ya, wirausaha itu juga sebenarnya malah saya kebayang, enak juga ya kalau jadi pengusaha sendiri, waktunya kita bebas atur sendiri. Kadang-kadang ada perasaan itu juga. Jadi ya ada risikonya masing-masing lah. Kita harus jauh, merantau jauh ke tempat orang. Tapi Mas Aib kayaknya suka jalan-jalan ya, suka merantau-merantau gitu ya. Ya, di Magelang juga udah ya, hampir 6 tahun jarang pulang. Iya. Ya itu semangat pokoknya apa ya, belajar tadi yang saya sampaikan, banyak belajar, kemudian bersosialisasi, entah tahun ini atau tahun depan ada bukaan atau Mas Aib mau ikut lowongan yang lain, kalau punya pengalaman itu, punya apa namanya, punya bekal itu ya, insya Allah bekerja enak, nyaman. Jangan terpaksa pengen apa, gitu, gengsi atau gimana gitu, jangan. Makanya kalau kerja, Mas Aib seneng, orang tua seneng, keluarga seneng, udah insya Allah rezekinya lancar. Ya, terima kasih Mas. Iya Mas Aib, sama-sama. Oke, terima kasih Mas Aib. Tadi sempat tanya tip and trik ya. Wah, tip and trik biar bisa menjalani kehidupan. Wis. Mungkin dari teman-teman yang lain lagi, Mas Soleh, ada Mbak Putri, Mbak Mariasi, Mbak Ida, Mbak Ayu, Mbak Arum, Mbak Nur Inasah, atau Mbak Nuraya Lica. Mungkin nanti Mas bisa lewat apa ini WhatsApp saja pribadi Waduh, buat Waduh, tanya-tanya. Soalnya mau tanya-tanya banyak. oh gitu. Nggih, iya, banyak iya, iya, sekali iya. ya. Jangan banyak-banyak ya. Oke, oke, oke. Mungkin kalau dari teman-teman sekiranya udah cukup, dari Mas Alvin ada sedikit apa ya, kayak closing statement atau apa gitu Mas, buat kami dari apa, yang masih berkuliah, masih cupu ini Mas. Mm, Ya, saya kira yang saya sampaikan tadi ya, sebagai kalau bisa, ini kan menurut saya itu pengalaman saya, silahkan diambil kalau memang menurut teman-teman eh, itu positif, silahkan. Yang pertama tadi, yang utama ya, ibadah, kedekatan pada Allah itu. Rezeki itu kan dari Allah ya. Itu udah jaminannya Allah, kalau kita bertakwa, rezeki itu bisa datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu. Itu pertama. Kemudian ridho orang tua, pasti kalau orang tuanya masih ada keduanya, ya mohon minta maaf, kemudian minta doanya bisa menyelesaikan kuliah dengan baik, dengan cepat. Kemudian yang dari diri kita sendiri harus mau belajar banyak, baik di dalam kelas maupun di organisasi atau sebagainya. Ini keluar dari zona nyaman, dah itu. Mungkin ya itu pengalaman yang saya alami sih seperti itu. Mungkin nanti dari LC bisa mengundang alumni-alumni yang lain, yang punya cerita-cerita lain, yang punya saran atau trik menyelesaikan kuliah
dengan cepat. Itu kan ada juga ya alumni-alumni yang seperti itu. Mungkin nanti bisa diundang juga memberikan masukan untuk teman-teman sekalian. Mungkin itu Mas Yusuf ya. Oke, baik Mas Alvin. Terima kasih Mas Alvin atas closing statement yang diberikan tadi, kayak lebih menekankan yang tadi udah disampaikan di awal ya. Itu memang benar-benar perlu diperhatikan baik bagi kita maupun bagi teman-teman yang lainnya juga. Sebelum kita ke sesi penutupan, mungkin kita ada sesi foto bersama dengan Mas Alvin. Monggo bagi teman-teman yang sekiranya sinyalnya bagus bisa di-on-kan dulu kameranya. Gimana nih foto bersamanya? Screenshot ya? Iya, udah secara virtual semuanya sekarang. Iya ya. Oke. Yuk, teman-teman yang lain masih ditunggu yuk. Ayo, ayo udah tidur mungkin? Terlelap. Terlelap ya, udah malam. Oke. Oke. Mungkin bisa minta tolong ke Mbak host ya, Mbak, buat buat men-screenshot-kannya. Soalnya saya pakai HP nggak kelihatan semuanya ini. Nggak bisa screenshot. Gimana ini hitungnya? 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, Oke. 3. Oke, 3, 2, 1. Oke. Udah ya, Mbak host, udah terdengar? Udah ya? Sepertinya udah, semoga saja sudah. Baik, teman-teman. Terima kasih sudah sudah berkenan meluangkan waktunya untuk mendengarkan tentunya sharing-sharing yang sangat sangat berguna karena itu memang sebuah informasi yang dimana kita nggak mengalaminya dan juga itu bukan dongeng ya teman-teman, itu nyata ada orangnya juga yang mengalami, jadi bisa membuat kita punya planning ke depan gitu loh. Oh, udah pernah ada yang bisa, tentunya kita juga bisa. Nah, sedikit saja mungkin nutup dari saya yang tadi saya benar-benar tangkap dari Mas Alvin itu emang benar-benar kita harus keluar dari zona nyaman kita. Nah, mungkin zona nyaman kita itu masing-masing punya perspektif sendiri dan kita coba keluar, kita bisa struggle bersama agar bisa mencapai membanggakan kedua orang tua kita, baik itu di ranah dunia maupun kelak kita bisa membanggakannya di akhirat juga. Sekian apa yang bisa saya Iya, sampaikan. Mas Yusuf. Juga ini ya, mohon maaf ya kalau dalam penyampaian itu ada salah kata, berkenan buat teman-teman sekalian. Allah mengampuni kekilafan saya. Kemudian terima kasih pada teman-teman dari LC, dari Prodi sudah mengundang berbagi cerita. Semoga di kesempatan lain bisa dilanjutkan ya Mas Yusuf ya. Kalau mau diskusi apa silahkan, dengan senang hati. Saya malah senang kalau diajak berkontribusi untuk LC, untuk HES itu. Semoga bisa ketemu langsung juga di kampus, insya Allah ya, suatu saat nanti.
Ya, baik Mas Alvin. Nggih, Terima monggo. kasih Mas Alvin atas kesediaannya ya. Eh, saya juga selaku moderator memohon maaf apabila tentunya banyak tutur kata maupun salah pengucapan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga dengan adanya forum ini kita bisa saling mengenal antar jarak yang tidak bisa kita tempuh. Nah, sekian dari saya. Terima kasih pada semuanya. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, makasih ya, izin live ya. Oke, Mas Alvin. Untuk teman-teman bisa live juga nggak apa-apa. Silahkan kita tunggu ngobrol-ngobrol bareng alumni yang berikutnya, yang tentunya berbeda dari yang sekarang. Ada berbagai profesi dari alumni HES itu, nggak cuma pengadilan agama. Mungkin bisa ditunggu dan juga diluangkan waktunya lagi ya teman-teman. Ini guna membekali teman-teman sebenarnya, terutama yang semester awal-awal itu juga membekali agar mempunyai ilmu tentang yang udah mereka tempuh para alumni yang sukses-sukses itu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Silakan bagi teman-teman kalau mau istirahat, bisa istirahat. Yang udah mapan bisa langsung geledak saja, nggak apa-apa. Yang belum mapan bisa segera mapan. Dan sampai jumpa di ngobrol alumni berikutnya. Terima kasih. Terima kasih kembali, Mas. Sama-sama.